Payung Gelis. Payung Gelis merupakan ikon dari kota Tasikmalaya yang keberadaannya hampir punah. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1926, sering dipakai oleh none-none Belanda. Payung gelis yang terbuat dari bahan kertas dan kain mengalami masa kejayaan pada era 1955 sampai 1968. Namun, masa kejayaan itu berangsur-angsur surut setelah pemerintah pada tahun 1968 menganut politik ekonomi terbuka. Sehingga, payung buatan pabrikan dari luar negeri masuk ke Indonesia. Hal ini berdampak pada hancurnya usaha kerajinan payung gelis di Tasikmalaya. Usaha kerajinan ini mulai bersinar kembali sejak tahun 1980-an. Para pengrajin mulai membuka kembali usaha pembuatan payung walau dalam jumlah kecil. Pembuat payung gelis ini umumnya para orang tua yang menguasai kerajinan ini secara turun-temurun, seperti Macici, istri dari almarhum A. Sahron. Sayangnya saat ini nyaris hanya sedikit pengrajin yang masih menekuni pembuatan payung ini. Membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam proses pembuatannya, dan payung hanya dibuat berdasarkan pesanan. Pemasaran payung gelis ini masih terbatas dan modal kerja yang masih terbatas. Ibu usaha kapungkur ku bicici almarhum istrina itu Pak Awot tuh potonong itu ayah tuh ngalukis na Ibu Cici almarhum belajar ngawitanana kanggo rupi-rupina kembangna naon bae Bu? Ai kembang nama model sakura, kembang ros tilu, melati. Tambahan teh Pami eta ngalugisna ibu teh sok manual we nya kitu. Mumun. Da teu aya anu dicetak kitu, Teu aya, langsung gitu. teu aya. Janten Tina eta mah. emutan abi we. Oh. Kumaha emutan we kitu. Upami bunga itu kieu abi tina emutan teh. Rupi-rupi gitu. Payung merupakan alat pelindung dari hujan dan panas, sedangkan gelis memiliki arti elok atau molek, sehingga payung gelis memiliki arti payung cantik yang bernilai estetis.
terdapat dua motif payung gelis, yaitu motif hias geometris berbentuk bangunan yang lebih menonjol seperti garis lurus, lengkung, dan patah-patah. Dan motif hias non-geometris diambil dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tanaman. Berapa lama proses pembuatan payung gelis? Untuk proses pembuatan payung gelis mungkin tergantung cuaca juga ya. Tapi kalau misalkan sehari kita bisa paling 20 piece. Target pemasaran payung gelis? Target pemasaran payung gelis mungkin untuk target sekarang kita lebih ke sekolah. Soalnya memang untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap budaya Kota Tasik ini gitu kan. Jadi ya jangan sampai anak-anak kecil kita, masa depan kita itu mereka nggak tahu budaya ini.